Tempat ngadu sih enggak. Mungkin aku ya orang itu yang ngadu. Tapi di 8 lagu itu ada satu lagu Happy. bukan happy, lagu apa namanya? Bukan rohani. Lagu duniawi. Kayak mana lagu duniawi? Maksudnya kayak mana tuh? Itu lagu perasaan juga. Hmm. Kasih judul Sebatas Hati. Itu ceritanya itu memang betul-betul pas aku lagi terpuruk itulah terpuruk penjara, ekonomi hancur macam lah itu, istri entah kemana. Oke. Ada sesosok perempuan lah kita bilang, saya ngasih support segala macam, dan aku pun tahu nggak akan bisa aku miliki. Aku bikinkan aja lah sebuah lagu. Dalam ya. Makanya judulnya Sebatas Hati. Hati yang terbatas beda lagi ya? Hati yang terbatas mungkin gimana ya? Aku Ya kurang gitu lah ya. paham lah gitu lah itu. Sebenarnya kita nggak roman seperti itu, maksudnya kalau untuk bikin lagu ini karena terpaksa tadi itu ya. Iya. Keadaannya. Ini kan istilahnya memang pas ya, sebatas hati aja, nggak bisa kita miliki. Oh iya. Hanya hati yang nyampe udah. Ngerti. Jambu-jambu lah. Tipis-tipis. Nah kalau tadi kan lagu itu kan udah sempat ditawarin di dalam, tapi dan pengen buat sempat mau terbentuk juga bandnya di dalam. Iya. Gara-gara kayaknya gantung nanti ini ujung-ujungnya. Gantung. Nah sekarang kan kondisinya udah bebas, udah segar. Terpikir lagi nggak untuk ngebuat band tadi itu lagi dengan keadaan yang sekarang? Kalau aku sih simple aja sih, Bre. Aku nggak mikir band lagi. Kalau untuk ke situ karya gitu. Jadi Aku sendiri yang garap. Siapa yang cocok aku nurut vokal, ya untuk saat ini pengertian lah dulu. ya. Nanti aku ya isikan laguku, yuk bro bla bla bla. Jadi adapun nanti efek-efek ke belakangnya itu ya bisa Ya maksudnya misalnya udah berjalan nih, udah terrekam semua dan udah ada vokal-vokalnya, dan kemungkinan misalnya ada tawaran main atau ya mungkin album. Iya, mungkin harus aku kondisikan, mungkin edisional. Iring and the apa gitu ya. Yang pasti aku nggak bikin band full band. Oke, kecuali emang pas manggungnya ya paling panggilan aja ya gitu ya. Full band cukup Pargoci aja. Itu rumahku itu udah. Adapun aku produksi yang lain segala macam itu. Cinta kali ya Pargoci ini ya. Bukan cinta, Re. Siapa yang paling dicintai di situ? Soalnya itu kan yang bangun rumah itu kan ikut juga salah satunya aku yang bangun rumah di Pargoci. Emang kayak mana kali Pargoci di mata beliau sendiri? Kalau Pargoci di mata aku gimana ya? Ya itu rumahku. Tempat ngadu. Tempat ngadu sih enggak. Mungkin aku ya orang itu yang ngadu. Tempat ngadu mungkin ya. Sini kan ngadu sini, rumahku nih gitu. Enggak, saya kayak jadi sebuah stempelku itu. Iring mana ini? Iring Pargoci. Bukan iring batas hati. Ya kalau tadi lah misalnya saya benar ada tawaran, bisa nggak di sini ada acara entah reunian keluarga apa gitu, kayaknya lagumu cocok ini di sini, bisa nggak main di sini? Nah misalnya hanya aku mau aja nerima kayak gitu. Panggil additional gitu iya, ya. kan banyak teman-teman kan, banyak kawan. Yuk nih duit nih lumayan nih. Iya. Cair nih. Rupanya seandainya lebih besar nih budgetnya. Anggaplah 2-3 kali dipanggil band yang pop ini kita bilang kan. Lumayan nih. fee-nya. Oke. Dan bukan kemungkinan sih yang sebelumnya Pargoci belum pernah mendapatkan dengan angka segitu. Aku tetap kujalankan dalam yang arti iya, tetap istilahnya kita berbicara bisnis jadinya di situ kalau dengan hal yang seperti itu ya aku jadi ke bisnis kan berarti yang punya kendaraan aku ya mungkin kernetnya aku sewa ininya atau apanya benernya aku sewa atau gimana kerja sama lah ya seperti itu. Tapi di Pargoci mau dia gimana pun itu rumahku.
buruk mau apa itu rumah. Nggak peduli lah lewat omongan orang. Aja ranting cair gitu ya. Iya. Tetap aja lah cairnya masih ada kan. Tetap lah kan butuh mungkin udah rumahnya lapuk. Kita kan mau pengen dapat uang dari pop ini kan pengen ngebangun rumah Pargoci yang lebih besar lagi. Bisa jadi seperti itu kan? Bisa jadi. Cuman kan kalau untuk di pop ini kan jujur ya untuk pribadiku. Oh nggak ada niat untuk menyumbangkan rumah tadi itu ya? Ya mungkin untuk sedikit. Pribadiku karena ini rumahku ya kan pasti pengaruh kan. Pasangan ada lah ya. Iyalah. Dia ada agak jebakan Batman pertanyaannya. Iya. Enggak, soalnya kan misalnya kayak udah rumah buruk atau apa pengen ganti. Iya, tapi kan normal kita melakukan hal itu kan. Wajar. Karena emang kebutuhan ya ibaratnya gini lah, kita biasa jual distro metal, baju metal gitu kan. Iya. Gara-gara ini menurun, kemungkinan kita bakal jual pakaian yang lebih ke cewek-cewek. Kenapa enggak? Yang penting menghasilkan. Iya, tetap di jalan. Gitu aduh, aku bingung mau nanya apa lagi karena emang parah kali nih. Hei, kawan-kawan, ini enak kali kopinya kayaknya. Ini dari Heavenwell ya. Heavenwell. Ini kopi pardonganan kita nih, kita ini. Enaknya kalau aku pribadi minum kopi ini bisa makan 3 kali di sini. Artinya tuh bisa dipikirkan bisa sendiri. Bisa kita request ya, repot ya. Kesayangan ketua. Jadi ini next yang berikutnya yang terdekat yang Sebatas Hati atau yang mana? Sebatas Hati kan udah keluar. Ya, Aku yang berdosa ya. Aku yang berdosa. Ini lagi betul-betul nyari karena semua aransemen musik segala macam udah fix. Gak bakalan ada perubahan lagi. Gak ada. Jadi untuk vokalnya memang aku udah ada 2 orang kemarin nyoba. Nggak pas. Kurang kena. Aku sendiri lagi nyoba nggak kena. Pengen karakter kayak mana tuh vokalnya? Yang untuk yang apa? Untuk yang Aku yang berdosa. Memang kalau kayak bulenya siapa tuh, kayak lokalnya Indonesianya siapa gitu. Kayak Muhede ya. Muhede. Siapa sih Muhede itu yang mana lagunya tuh? Kalau ku coba. Apa itu? Unmesh kaleng-kaleng. Aku nggak banyak tahu nama-nama. Yang pokoknya yang umum lah, Pokoknya gini, aku nggak bisa bilang ini. Yang penting aku dengar betul-betul kena. Kalau aku jadikan. Feel-nya kena. Iya. Itu untuk di situ. Kalau di Pargoci sendiri kedepannya ngapain nih? Atau ada ngeluarin single baru lagi? Ada memang mau ngeluarin single. Aku kemarin udah bilang kemarin itu ini ada materi udah aku kerjain, sabar dulu. Mau rencana single dulu. Itu udah jadi juga banyak materinya? Belum semua, belum masih 40% lah. 40%. Jadi dengan kondisi kayak gini lah, dengar kabar tuh kan nanti kan ya kita nggak tahu seandainya di Indonesia atau di dunia sekalipun gigs gak ada lagi bre, atau ditiadakan atau emang nggak dilarang sama sekali harus pakai apa namanya istilahnya nggak yang kalau bikin acara harus ada social distancing segala macam gitu. Itu gimana tuh ya, tanggapan dari bre sendiri? Aku sendiri sih nggak tahu bre, saya karena kita kan masyarakat biasa kita bre. Kita tetap ngikutin aturan pemerintah. Mau harus ikutin ya. Mengikuti walaupun dalam hati kecil kita atau kayak mana kita itu pengen berontak menolak kan. Karena hal-hal kayak gara-gara corona ini jadi semua terhalang segala macam padahal bukannya parah-parah kali ya. Yeah. Nah, itu yang sepengetahuan kita. Nah, terus ya paling kita udah ngerasain juga mungkin kayak bikin nggak bisa manggung, mungkin kita udah punya modal. Berarti bikin manggung itu kayak online, virtual tadi itu ya. Seperti itulah mungkin. Itu udah opsinya ya. Opsi plan B-nya. Dan sebelum itu kita juga udah jalinin itu kan, misalnya udah pernah kita bikin, makanya kita pun nggak begitu kaget di hal itu. Memang mungkin di kawan-kawan yang lain yang apa betul-betul tergantung hidupnya di situ mungkin terasa kali lah ya. Ada juga beberapa yang memang nggak dunia kita nih, untuk yang
virtual ini gitu ada kayak gitu ya. Iya. Kembali ke masing-masing lah. Iya. Jadi mau nggak mau sepertinya mau nggak mau harus kita ikutin gitu. Ikutin kan ya. Itu memang udahlah nggak usah bahas lah yang gitu ya. Kayak corona ini pusing bahasnya ya. Bosan nih kan. Corona ini terlampau bosan kita udah. Sama-sama karena tahu kita dampaknya adalah kita mau meronta pun nggak bisa gitu kan. Kita nggak siapa-siapa. Kita hanya segini. Kita nggak siapa-siapa. Kita hanya segini pemirsa. Kembali ke Pak Gocil atau ke yang lagu apa tadi ya? Yang pop lah ya. Pop. Ya. Itu kan di Pak Gocil dia main gitar, yang di pop juga main gitar. Yeah. Kayaknya memang die hard kali sama gitar nih gitu kan. Iya kan. Jadi matiku gitar gitu lah. Enggak lah, die hard kali sih enggak juga. Enggak juga ya. Awal kali nyentuh gitar tuh kapan tuh? Aku pertama kali nyentuh gitar itu 9 aku masih SD. Kelas 6 kelas 5. 95 gitu mungkin ya. 95. 95. Enggak lah, 93 ya. 80-an lah. Iya, sorry 80-an. Mungkin 88 umur 6, 85 gitu ya. Iya lah. Berarti tahun 45 lahir. Tahun 80 aku. 89 ya, 88 lah ya. Nah, jadi SD berarti ya lah. SD. Jadi di rumah kan dulu kan ada anak kosnya dibikin bos. Oh, oke. Jadi tau lah anak kos. Cewek cowok? Cowok. Campur dulu. Udah nakal belum? Orang udah masih anak-anak aku masih kecil kan, masih SD lah. BTN itu udah dari kecil. Jadi anak kos itu main gitar. Oke. Aku ngeliatin. Om. Ngeliatin nggak ada bang lah, orang itu SMA-nya dulu kan. Iya. Orang Samosir sana ngekos. Itu sekolah, pergi sekolah, aku ambil gitarnya. Pakai ya masih ngasal-ngasal lah ya. Aku sampai diambil lagi balik kan, dari minta belajar lagu, ajarin lagu bang, kunci G gini. Itu udah dia belajar kunci? Iya. Cang itulah baru kurang selera lah. Sakit tangan gitu kan. Ya. Habis itu masuk ke SMP lagi balik lagi kayak gitu. Misalnya ada lagi anak kos. Waktu sakit tangan tuh betul-betul tinggal nggak mau main yang lain lah ya. Iya, yang lain lagi main bola, main apa. Lalu di SMP balik lagi. Kelas berapa tuh? Kelas 1, 2? Kelas 1. Karena depan rumahku kelas di atasku dia kelas 3 entah kelas berapa. Dia bisa, aku cemburu, bisa dia. Aku pun harus bisa pula. Satu sekolah nih lah, satu sekolah pula. Atasanku memang dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya udah, pelajari. Akhirnya tahu dia baru aku mulai diajak, ada abang-abangan diajak ngeband itu tahun 95. Itu udah main band SMA atau SMP juga? Kelas 3-an ya. Iyalah. Enggak salah ya, kelas 3-an. 96. Nah, itu udah ngeband itu lebih besar gitar dari badan. Kecil-kecil kan kami dulu kan. Enggak komen. Pertama kali ngeband itu jadi waktu cemburu itu memang cemburu karena dia bisa, aku nggak bisa gitu aja, bukan karena dia pernah lihat main dikagumi cewek-cewek gitu. Enggak, dulu aku anti ladies bre. Sampai kuliah aku anti ladies ya. Anti ladies ya. Iya, malu. Saya bukan karena itu. Karena nengok pikiran lah ya. Mantap kali dia, masa aku nggak bisa. Itu. Pelajari bisa. Betul lah band SMP-nya. SMP bentuk band, ada abang-abangan, main band kita deh, sini deh kata dia. Oke, dia ngajak. Dari mana lah itu? Dari Ranto sana mungkin kan. Udah ngeband. Pertama bukan gitar. Aku dapat giliran main drum. Oh, disuruh main drum? Iya, karena kalah cut dulu. Maksudnya apa itu? Siapa main gitar? Shoot. Oh, shoot. Iya, kan karena orang main gitar semua belajarnya, iya kan? Akhirnya kalah aku main drum, rupanya nggak bisa. Nggak bisa, entah apa. Kok bisa disuruh main drum sementara kita nggak pernah main drum? Itu kan namanya pengen main band. Jadi udah masuk studio berarti nih? Udah ada studio Thalia dulu namanya. Studio pertama Siantar itu. Oh, Thalia? Iya, nah habis itu baliklah lagi. Udah kita ngeband lagi. Tapi ini lucunya kami
mau sebelum masuk ke studio, kami latihan akustik main band, bikin sendiri udah. Ada dulu, inilah yang abang-abangan kami ini, belakang rumahnya ada dekat kandang babi. Iya. Studio babi lah kita bilang ya. Kandang babi, kami ambil ember-ember, panci-panci itulah untuk belajar drumnya. Tape deck zaman kompo-kompo itu untuk ngulik-ngulik lagi ya, ngulik lagu, udah gitar kopong. Udah dari situ kita latihan, udah bagus baru masuk ke studio. Itu lagu apa itu awal kali dia latihan? Wah, nyampur. Itu main band aku pertama kali bawa Guns N' Roses. Pasti belum kenal metal pasti ya. Belum kenal ya. Pokoknya rock. Guns N' Roses, masuk Metallica, masuk Nirvana. Nirvana udah sempet tahu Metallica juga. Campur, yang penting yang mana keren. Karena kan zaman dulu kan lebih ke melengking ya, tapi kan kita itu kan pengen mencari sesuatu yang ini bagus ini keren nih, ini keren nih, gitulah. Cari jati diri ya. Iya. Lalu God Bless pun dibawa, nyampur lah semua. Istilahnya asal pokoknya keren. Udah tahap bentuk jalan tahun berapa ya? Aku mulailah di 97 mulai kenal yang namanya underground. 97 itu udah berarti udah tamat SMA lah itu ya. SMA. Mulai underground, cuman belum gitu paham kali. Cuma tahu ini underground. Nah, aku taunya underground. Semua genre underground. Iya. Belum paham. Mulai yang pahamnya itu di 98. Itulah yang keluar metal klinik ya. Iya. Ya, itu di situ kita baru. Oh, ini greencore, ini. Oh, situ taunya ya. Itu. Nggak salah di covernya ada foto-foto bandnya. Ada foto-foto bandnya. Kan dulu kan masih kita yang taunya underground itu Obituary, Sepultura. Iya. Itu aja yang kita tahu. Masuk. Karena itu gampang dicari masih dulu. Gampang dicari dulu. Ada abang-abangan yang kenalin. Oh, ini keren. Udah masuk Metal Clinic, gini rupa malah dari Metal Clinic kita tahu yang jenis-jenis apa. Ada lebih ekstrim lagi. Jadi situ mulai terbentuk mindset metalnya nih. Dari situ aku mulai metal sampai sekarang. Itu yang paling dapat jiwa metalnya itu lagu apa? Pas dengar lagu apa? Tengkorak ya, yang konflik album pertama kayak konflik. Pulang sekolah langsung pulang itu ya? Iya itu. Terus langsung ini keren kali nih. Ini orang Batak lagi nih, sombong. Oh iya. Dengar logatnya lagi ya. Iya. Cari penker aja kau. Itu langsung buat dengan personil yang main di rumah tadi tuh. Enggak, beda. Ini beda lagi. Udah ganti lagi aku sendiri yang ngair kawan-kawan. Kalau itu kan nanti yang di air kan. Itu main comot aja. Iyalah, adik-adikan lah, aku racuni lah. Yang nggak tahu sini belajar. Nah, ini gitar kopong udah belajar di Simpang gitu. Terus dekat gereja sampai marah orang gereja. Oh, anak-anak setan gitu. Ribut kan gitu. Udah. Itu apa nama bandnya itu awal kali itu? Yang band yang mana dulu? Yang pertama kali aku pegang band. Bawain metal tadi nih ya. Kalau pertama kali sama yang abangan itu namanya Nevermind. Dari Nirvana dia ambil tuh. Nirvana. Dia suka Nirvana abang-abangan itu. Tapi bawaannya lagunya campur aduk. Ada bawa Metallica, ada bawa Guns N' Roses. Nah, itu dia. Jadi tuh SMA main, tapi udah sering main berarti ya kemana-mana ya? Nggak kemana-mana, center aja. Iya, masih center. Misalnya ke Medan, ke Pakam gitu-gitu belum ya? Belum. Baru habis itu mengenal di metal pertama sebelumnya Jenajah bandku. Nama bandnya? Nama bandku Jenajah sebentar aja. Iya. Dulu kan serem banget. Iya, habis itu keren nih. Ganti kawan lagi, akhirnya Disaster. Iya, Disaster aku bentuk. Itu udah gitar juga masih? Masih, 3 orang kami itu. Pernah kewalahan nggak waktu awal kali denger metal? Kan belum pernah bawain metal sebelumnya. Main gitar. Terus dengerin lagunya kayak misalnya ada jujut atau gimana tuh. Pernah kewalahan kayak mana caranya nih? Iyalah, kewalahan nih saya ini kayak mana ini kok bisa kayak gini double pedalnya kok kayak gitu, boy.
dikira itu di drum tuh, iya, di drum misalnya udah bener kok rapat kali. Oh itu pakai goetan sepeda. Goyet sepeda itu baru di studio belum ada ya? Double beat ya. Iya. Oh iya kan? Iya. Itu jarang. Nggak semua studio kayaknya. Belum nggak semua studio itu. Nah jadi kayak mana bisa kepikir pakai goetan sepeda ya? Jadi terus yang kayak mana itu yang soundnya bisa tebal itu? Kan nggak nampak, kan susah nguliknya tuh. Ya, karena kan cuma play aja dari play aja. Jadi sempat ada prinsip dulu, yang penting berhentinya sama-sama. Udah gitu. Bisa sama udah mantap tuh. Iya. Mau kau lari kunci kemana, mau kemana lari kunci, penting sama berhentinya. Oke. Itu berarti di gitar sempat juga ngasal. Iya. Tapi sih karena bingung ya kan, mau ngulik kemana. Susah, cuman karena nggak sampai ngasal kali lah, karena basic kita pun udah bawa dari rock dulu kan. Nah itu yang kalau di Medan sendiri yang paling apa di center yang paling ditiru kali band apa dulu tuh? Yang paling kerennya yang ditiru kali lah untuk seumuran kalian dulu. Kalau saya dari kamu sendiri dulu, untuk yang dari luarnya kan ini niru Dying Fetus. Udah sempet dengar dulu ya? Dengar, iya. Abang di metalnya ya? Iya, di metalnya. Dying Fetus suka dulu. Safu pun suka. Tapi Dying Fetus lah dulu merakap. Keren nih. Soalnya musiknya paling enjoy ya, Pak. Nge-groove ya, paling enak didengar. Terus yang album berapa itu dan chordnya kayaknya nggak terlalu dia banyak kali, kan? Iya, dia banyak kayak bermain di blok, jeng. Tapi unik sih riff-riffnya. Kalau di Pargoci sendiri masih ada ke Dying Fetus? Sedikit aja ya? Iya, banyakan ke Safu. Suffocation ya? Safu sama Deed of Flesh. Itu emang awal kali juga langsung iring juga yang buat Pargoci itu? Bukan ada karena suruhan lain atau? Enggak lah, itu aku memang yang pengen bentuk band itu, cuman kan awalnya ketemu sama Culun sama David. Ayo kita ini bikin lah. Nah yang ngasih nama pertama Pargoci itu tuh malah si Culun. Ini Pargoci ini aku pertama kali tahu misalnya kalian buat saya keluar lah ada Pargoci namanya. Apa ini Pargoci ini? Ya setelah dikasih tahu lah baru tahu gitu kan. Pemain musik ya? Pemain musik, sekumpulan pemain musik. Itu bahasa Batak. Bahasa Batak. Dan memang sama sekali aneh kalimatnya, katanya ini loh, Pargoci itu gitu. Gini, kita kan ngumpul, aku David sama Culun, udah kita bikin band lah. David Jin. Nah, itu kita bikin band lah. Terus apa nama band kita ya biar keren gitu kan. Mau bahasa Inggris nanti takut banyak nabrak. Iya, karena banyak kali pasti. Banyak kali. Nah, malah teridenya Culun, mungkin karena dia di Etno ya. Iya. Pargoci aja nama kita katanya. Oh, dia ngasih tuh. Dia. Pargoci. Kok datang? Dia tahu artinya apa? Tahu lah. Oh, tahu. Datang David, kita gantilah ujungnya biar keren. Kalau nggak salah David itu ya. CHY. Oh, emang seharusnya bukan kayak gini? Bukan, Pargoci gitu. Biasa aja harusnya nulis. Itu pada saat si Culun bilang Pargoci itu dalam bentuk lisan atau penulisan? Lisan. Terus di mana taunya si lisan baru kita coba nulis lah, coba nulis apa. Oh, ganti belakangnya HY. Gitu. Itu biar sedikit agak keren katanya. Kalau dari sendiri ada terlintas sebelum si Enggak ada aku terlintas di situ. Malah aku sendiri yang asli Batak di Pargoci, tapi enggak. Iya, itu kan aku malah ngirain emang ini nama adalah kok ada ya unsur Bataknya udah siring udah itu. Enggak, Culun yang bikin nama itu. Iya sih, karena emang dia itu kan lebih ke iya, dia tradisional kan. Tuh. Sampai betul-betul aneh lah kemarin tuh. Pargoci ini karena memang kayak macam kayak terlintasnya tuh kayak apa game dulu tuh. Tetris. Tamagotchi. Oh, Tamagotchi gitu-gitu kan. Serius ini, aku punya sempet gitu sih. Tapi memang lakinya di sini ya, keberuntungan di sini. Iya, lakinya di situ satu. Dia dengan mungkin ya, karena kita di kondisi dari Medan,
nama kita pun berunsur budaya dan unik sih memang. Iya. Goci jarang cocok kali lah ini karena kita bikin pun naikkan nama ini nggak akan ada yang nabrak. Itu. Iya memang dicari dimanapun. Iya. Mungkin sekarang ini udah ada lah ya. Tapi nggak metal ya. Itu memang bahasa Batak asli. Bahasa Batak asli. Pergoci mungkin bahasa-bahasa apa gaul-gaul Batak dulu mungkin ya. Kayak macam di acara-acara adat gitu. Kan ini kan artinya pemain musik. Iya, sekumpulan pemain musik. Tapi di saat acara-acara Batak jarang aku dengar kata ini. Par musik gitu. Sering lah. Ali emang pergoci nami. Oh gitu. Iya, baik kamu jo gedang. Iya sih, mungkin karena aku nggak ngerti aja ya. Iya. Itulah pergoci, asal-usulnya. Ya. Nah, ini pas di pergoci itu si David masih itu jinnya lagi on fire. Di situ kita ngobrol lagi sama David. Pit kayaknya kami berdua aja sama Culun yang jalankan. Nanti terbagi susah. Oh ya bang. Akhirnya berdua lah kami sama Culun struggle. Tapi sambil bikin lagu. Merekrut lah orang-orang. Itulah. Akhirnya dapat lah. Ketemu yang lalu-lalu ya. Iya. Si Agus duluan ya itu ya. Agus pernah satu lagu Agus itu pernah. Vokalnya sebelumnya siapa vokalnya? Denny mana nih? Fordum. Oh sempet Denny Fordum. Itu udah sempet live belum? Belum, masih hanya latihan. Terus dianya nggak sempet? Enggak. Pokoknya yang bentukan pertama selain aku sama Culun nggak ada pernah yang berhasil live. Yang berhasil live itu ya udah keluar album pertama. Yang isi drum album pertama kan Noki. Tapi udah live kan dia udah nggak ngisi lagi dia. Oh, jadi pada saat yang keluar album pertama itu belum ada live? Belum. Sebelumnya itu? Ya, karena kita prinsip kita dulu. Keluarkan dulu di situ keluar, di situ kita manggung. Jangan manggung dulu kok nggak keluar. Walaupun udah punya lagu. Udah, iya. Tapi jangan manggung dulu gitu. Itu dulu. Biar kasih orang surprise ya kan. Boleh juga kecil. Pengen sistem yang berbeda kita dulu kan. Iya sih. Tapi nggak masalah kalau seandainya kawan-kawan juga punya band, punya lagu mau manggung dulu. Ya nggak masalah, itu kan tergantung strategi masing-masing. Oke lah Bre, thank you lah waktunya udah main ke distro aku nih. Iya. Agak susah kemarin ya. Pengen panjang lebar ngomongnya. Iya. Tapi nantilah kita lanjutin di episode berikutnya. Ya kan. Ya. Ini makasih buat Happenwell, makasih buat Razer Rockstar. Tapi ini ngomong-ngomong enak ini kopinya Happenwell ini, Will. Harga juga nggak terlalu mahal lah. Nggak terlalu mahal. Jadi boleh main-main kemari. Ya. Bajunya juga bagus, ada baju-baju lokal, band-band luar ori ada, silakan kemari. Iring sering kemari kalau jadi misalnya mau kemari. Iya, kita sering sini. Kalau mau sekedar sharing kehidupan. perlu lah jadi supaya nggak terjerumus biar lebih juga, kompak ya. Juga di kedepannya atau kayak mana ya Bre ya. Iya. Lagi thank you Bre ya. Oke, sama-sama Brego.